Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Ihsan dari kelas 11 TKJB asal Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan soft switch. Materi pertamanya atau bab pertamanya yaitu teknologi satelit. Apa itu satelit? Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Yang kedua yaitu uplink frekuensi dan downlink frekuensi. Uplink frekuensi lebih tinggi daripada downlink frekuensi karena penguat pancar di link bawah memiliki anggaran daya catu daya yang terbatas karena berada di papan satelit, di mana satelit didukung oleh generator fotovoltaik. Dengan ini, path loss dari downlink akan lebih kecil dan link membutuhkan daya pancar yang lebih kecil untuk mencapai rasio energi per bit terhadap noise density yang dibutuhkan EB atau NO untuk tingkat kesalahan bit tertentu. Ketiga yaitu keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Keuntungannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bandwidth yang tersedia cukup lebar, yang kedua instalasi jaringan segmen bumi yang cepat. Kekurangannya yaitu yang pertama adalah dalam hal keamanan, yaitu transmisi data sangat mudah ditangkap karena berjalan melalui udara terbuka. Yang kedua yaitu harga relatif mahal karena harga peralatan yang mahal. Yang ketiga memakan tempat terutama untuk piringannya atau antenanya. Yang keempat yaitu tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Yang pertama yaitu Geosynchronous Earth Orbit. Geosynchronous Earth Orbit merupakan satelit yang mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km di atas bumi. Di orbit ini, satelit bergerak dengan kecepatan kira-kira 3 km per detik. Yang kedua yaitu ada Geostationary Earth Orbit. Geostationary Earth Orbit merupakan satelit dengan orbit tinggi yaitu 35.786 km dari permukaan bumi dan waktu untuk berevolusinya adalah 24 jam. Yang ketiga yaitu Medium Earth Orbit. Medium Earth Orbit merupakan satelit yang mengorbit mulai pada ketinggian 2.000 sampai 35.000 km dari bumi, lebih rendah dari dua orbit yang saya sebutkan sebelumnya. Yang keempat yaitu Low Earth Orbit. Low Earth Orbit merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara yang lain. Ketinggian satelit pada orbit ini sekitar 500 sampai 2.000 km di bawah orbit Medium Earth Orbit dari bumi. Bab kedua yaitu tentang bandwidth. Dalam bab ini ada materi pertama yaitu mekanisme bandwidth. Di dalam mekanisme bandwidth ada network bandwidth capacity. Bandwidth capacity dalam kurung kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data yang mencakup tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu network bandwidth consumption. Network bandwidth consumption merupakan konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router oleh administrator jaringan. Yang ketiga yaitu asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Yang keempat yaitu typical of bandwidth. Typical of bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik seperti 60 MB per second atau 60 MB per s untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta bit dalam kurung megabit setiap detik. Yang kelima yaitu internet connection bandwidth. Internet connection bandwidth adalah kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal komputer dan untuk mengakses layanan seperti email dan World Wide Web. Materi kedua yaitu parameter mengukur lebar bandwidth. Terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu throughput. Throughput didefinisikan kuantitas dari data yang sukses ditransfer antara node per unit waktu, biasanya diukur dalam detik. Yang kedua yaitu upstream.
atau kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server, baik downstream maupun upstream memiliki satuan kecepatan transfer data yaitu bps atau bit per second. Artinya banyaknya bit data yang dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain tiap detiknya. Yang ketiga itu downstream. Downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita. Misalnya saat kita masuk ke search engine, browsing, dan lain-lain. Yang keempat ada kecepatan atau speed. Kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bit per second. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan koneksi lokal area network atau LAN, maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 megabit per second atau Mbps. Bab ketiga yaitu analisis kebutuhan bandwidth. Dalam bab ini ada materi yaitu besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Yang pertama itu shared bandwidth. Shared bandwidth merupakan jenis jaringan dengan bandwidth yang terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 MB per second, maka 15 megabit per second tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Yang kedua yaitu dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth merupakan layanan yang dimana penyedia jasa internet atau dalam kurung internet service provider mendedikasi sejumlah bandwidth tertentu untuk koneksi tersebut, yang dimana bandwidth internet ini tidak dibagi dengan orang lain selain pengguna sirkuit fisik tersebut. Bab keempat yaitu tentang kualitas koneksi. Dalam bab ini ada materi tentang jenis-jenis service pada TCP or IP. Yang pertama ada normal data user. Normal data user merupakan pengguna atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Yang kedua yaitu network management. Network management merupakan layanan pada TCP or IP yang memanajemen jaringan atau network saat melakukan pertukaran data. Yang ketiga ada real time. Real time merupakan kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki deadline yang jelas relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Yang keempat yaitu streaming application. Streaming application merupakan bentuk distribusi perangkat lunak atau software sesuai permintaan atau request. Streaming application adalah metode penyampaian aplikasi dalam metode virtual. Yang kelima ada critical data application. Critical data application merupakan praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Critical data application menggambarkan parameter di mana pekerjaan harus dilakukan. Berikutnya yaitu network security management, yang memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall fisik dan virtual dari satu lokasi pusat. Administrator memerlukan solusi manajemen keamanan jaringan untuk mendapatkan visibilitas tingkat tinggi ke dalam perilaku jaringan, mengotomatiskan konfigurasi perangkat, menegakkan kebijakan global, melihat lalu lintas firewall, membuat laporan, dan menyediakan interface manajemen tunggal untuk sistem fisik dan virtual. Berikutnya yaitu network control traffic. Network control traffic merupakan proses mengelola, mengendalikan, atau mengurangi lalu lintas jaringan, terutama bandwidth internet, misalnya oleh penjadwal jaringan. Ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kemacetan, latensi, dan kehilangan paket. Berikutnya itu DOS prone service. Serangan denial of service merupakan serangan dunia maya yang dimana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Yang terakhir yaitu scavenger, merupakan proses cara mencari informasi di internet dan cara menggunakan sumber daya dan informasi yang tersedia di internet. Materi kedua yaitu apa itu QoS.
Quality of Service atau yang disingkat menjadi QoS merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi QoS atau Quality of Service. Yang pertama yaitu delay. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, atau juga waktu proses yang lama. Yang kedua yaitu delay variation. Delay variation merupakan perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Efeknya kadang-kadang disebut sebagai paket jitter, meskipun definisi tersebut tidak sesuai. Yang ketiga yaitu paket loss. Paket loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Paket loss disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan nirkabel atau kemacetan jaringan. Yang keempat yaitu paket reordering, merupakan pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Pengubahan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerima paket. Yang kelima ada average rate dan burst size. Average rate adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas max limit yang mungkin didapatkan dalam kondisi tertentu. Burst akan terjadi jika average rate dari QoE lebih kecil dari setting burst threshold. Burst akan berhenti jika average rate dari QoE sama atau lebih besar dari setting burst threshold. Berikutnya itu desynchronizing TCP session. Desynchronizing TCP session dapat terjadi pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan karena setiap pengirim akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Yang keempat yaitu komponen pendukung QoS atau Quality of Service. Yang pertama yaitu queuing. Queuing atau antrian delay adalah waktu suatu pekerjaan menunggu dalam antrian hingga dapat dijalankan. Dalam jaringan yang diaktifkan, penundaan antrian adalah waktu antara penyelesaian pensinyalan oleh pencetus panggilan dan kedatangan sinyal jaring di penerima panggilan. Yang kedua yaitu signaling. Signaling merupakan penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Ini mungkin merupakan pertukaran informasi mengenai pembentukan dan pengendalian sirkuit telekomunikasi dan manajemen jaringan berbeda dengan pengaturan manual sirkuit oleh pengguna atau administrator. Misalnya, pengiriman sinyal dari ujung transmisi sirkuit telekomunikasi untuk memberitahu pengguna di ujung penerima bahwa pesan akan dikirim. Berikutnya itu classification. Classification ialah mengkategorikan paket dengan memeriksa isi frame, cell, dan header paket. Sedangkan alat penandaan memungkinkan alat QoS atau Quality of Service untuk mengubah header paket untuk klasifikasi yang lebih mudah. Berikutnya itu marking. Marking merupakan penandaan melibatkan pengaturan beberapa bit di dalam tautan data atau tajuk lapisan jaringan, dengan tujuan memungkinkan alat Quality of Service perangkat lain mengklasifikasikan lalu lintas berdasarkan nilai yang ditandai. Berikutnya yaitu admission control. Admission control merupakan validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksaan dilakukan sebelum koneksi dibuat, untuk melihat apakah sumber daya saat ini cukup untuk koneksi yang diusulkan. Berikutnya itu congestion control. Congestion control menggunakan algoritma penghindaran kongesti jaringan yang mencakup berbagai aspek skema peningkatan, penambahan, atau penurunan multiplikasi bersama dengan skema lain termasuk slow start dan jendela kemacetan untuk mencapai penghindaran kemacetan. Yang terakhir yaitu traffic shaving. Traffic shaving merupakan teknik manajemen bandwidth yang digunakan pada jaringan komputer yang menunda beberapa atau semua datagram agar sesuai dengan profil traffic yang diinginkan. Berikutnya itu integrated dan differentiated service. Integrated service yaitu arsitektur yang menetapkan elemen untuk menjamin kualitas layanan atau QoS pada jaringan. INSERT misalnya dapat digunakan untuk memungkinkan video dan suara mencapai penerima tanpa gangguan. Sedangkan differentiated service merupakan arsitektur jaringan komputer yang menetapkan mekanisme sederhana dan scalable untuk mengklasifikasikan dan mengelola lalu lintas jaringan dan menyediakan kualitas layanan atau QoS pada jaringan IP modem. Berikutnya itu QoS policy.
Dengan menggunakan throttling, kebijakan QoS membatasi lalu lintas jaringan keluar ke kecepatan throttle yang ditentukan. Penandaan dan pelambatan DSCV dapat digunakan bersama untuk mengelola lalu lintas secara efektif. Untuk membuat kebijakan QoS, edit pengaturan objek kehilangan kebijakan grup atau GPO dari dalam alat konsol manajemen kebijakan grup atau GPMC. Bab 5 yaitu throughput, delay, dan packet loss. Yang pertama yaitu throughput. Throughput adalah kecepatan rata-rata data yang diterima oleh suatu node dalam selang waktu pengamatan tertentu. Throughput merupakan bandwidth aktual saat itu juga di mana kita sedang melakukan koneksi. Satuan yang dimilikinya sama dengan bandwidth yaitu bps atau bit per second. Rumus untuk menghitung nilai throughput adalah throughput sama dengan jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Berikut adalah contohnya. Pada gambar di samping terlihat nilai dari throughput yang didapatkan adalah 0,272 megabit per second. Rumusnya yaitu throughput 2.769.572 bit yang dibagi waktu pengiriman data yaitu 81.597 second sama dengan 0,272 megabit per second. Yang kedua yaitu delay. Delay adalah waktu tunda saat paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lain yang menjadi tujuannya. Delay diperoleh dari selisih waktu kirim antara satu paket TCP dengan paket lainnya yang direpresentasikan dalam satuan second. Rumus untuk menghitung nilai delay adalah rata-rata delay sama dengan total delay per total paket yang diterima. Berikut contohnya. Pada gambar di samping total delay-nya 62 detik atau second dan total paket yang diterima adalah 3103. Sehingga jika hitung sesuai dengan rumus didapatkan yaitu rata-rata delay sama dengan 62 detik per 3103 sama dengan 0,019990 detik. Yang ketiga yaitu packet loss. Packet loss adalah banyaknya paket yang hilang pada suatu jaringan paket yang disebabkan oleh tabrakan atau collision, penuhnya kapasitas jaringan, dan penurunan paket yang disebabkan oleh habisnya time to live paket. Rumus untuk menghitung packet loss yaitu data yang dikirim dikurang paket data yang diterima per paket data yang dikirim dikali 100%. Berikut contohnya. Dari gambar di samping tadi, nilai dari paket loss yang didapatkan adalah 1,45%. Jika kita hitung dengan menggunakan rumus, maka paket yang diterima sama dengan 3103 dikurang 45 ini sama dengan 3058. Setelah itu 3103 dikurang 3058 per 3013 maksudnya 3103 dikali 100% sama dengan 1,45%. Bab ke-6 yaitu soft switch. Apa itu soft switch? Soft switch merupakan suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Komponen switch yaitu yang pertama ada Media Gateway Controller atau MGC. MGC merupakan komponen yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Yang kedua yaitu Signaling Gateway atau SG, merupakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari Media Gateway Controller. Signaling Gateway hanya menangani pensinyalan dari SS7. Yang ketiga yaitu ada Media Gateway.
Media gateway merupakan komponen yang berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan subswitch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Yang keempat yaitu application server. Aplikasi server merupakan elemen jaringan subswitch yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan termasuk logika pelayanan dan eksekusinya terhadap satu atau lebih aplikasi dan atau layanan. Kelima yaitu media server. Media server merupakan komponen yang fungsinya yakni untuk memperkaya subswitch dengan kemampuan media. Misalnya yakni untuk menanggapi respon suara, tugas itu akan dilakukan oleh media server. Bab ketujuh yaitu fitur dan fungsi subswitch. Yang pertama itu fungsi switch. Fungsi switch terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi switching. Merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Yang kedua itu fungsi kontrol. Fungsi kontrol dilakukan oleh Media Gateway Controller atau MGC yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute pensinyalan ke jaringan VSTN. Yang ketiga itu fungsi signaling. Signaling yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol Megacho, H323, dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara VSTN dengan IP menggunakan jaringan point-to-point. Yang keempat yaitu fungsi interface. Subswitch memiliki interface yang disebut dengan Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Tadi kedua yaitu layanan yang wajib dimiliki subswitch, yaitu yang pertama ada call transfer. Call transfer merupakan sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Yang kedua yaitu ada hunting group. Hunting group merupakan sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Yang ketiga yaitu call forwarding. Merupakan sebuah fitur yang beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga. Yang keempat yaitu conference call. Conference call merupakan istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran dalam waktu bersamaan. Berikutnya itu ada private dialing. Private dialing merupakan layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5-100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Selanjutnya itu ada call waiting. Call waiting merupakan layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Berikutnya itu call forking. Call forking merupakan sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon, kantor, rumah, dan handphone secara bersamaan. Berikutnya itu ada call line identification percentage atau CLIP. Merupakan service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor penelepon. Yang terakhir ada call line identification restriction atau clear. Merupakan service yang memungkinkan untuk menyembunyikan identitas nomor penelepon. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.